Halo, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan tema aksesibilitas dalam pelayanan publik, peluang dan tantangannya di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nita Nurfitriana dengan NIM 23040730021 dan teman-teman saya. Saya Ulia Juanda Esa Hasana dengan NIM 23040730007. Saya Revita Alfianti dengan NIM 23040730037. Saya Senidia Pratiwi dengan NIM 23040730160. Baik, selamat menyaksikan. Masalah aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia sangat krusial karena terdapat beberapa alasan yang mendasari urgensi masalah ini, yaitu yang pertama adalah hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik. Namun, banyak dari mereka yang masih menghadapi berbagai kendala dalam akses fasilitas dan layanan yang berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu kesetaraan dan inklusi sosial. Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan publik. Banyak instansi pemerintah yang masih belum memenuhi standar aksesibilitas seperti ketersediaan rem, toilet akses, dan fasilitas lainnya yang ramah penyandang disabilitas. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Keterbatasan akses dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup bagi semua warga negara. Lalu yang kelima yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua warganya. Namun, banyak daerah yang belum memiliki regulasi atau anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu makna dari setiap topik yang berkaitan dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama hak asasi manusia. Ini mencakup kemudahan dalam mengakses pelayanan publik. Yang kedua, yaitu kesetaraan dan inklusi sosial. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Lalu yang ketiga, yaitu kualitas pelayanan publik. Hambatan fisik yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali berasal dari desain bangunan dan infrastruktur yang tidak ramah disabilitas. Lalu yang keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Dengan memberikan akses yang memadai, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu yang terakhir, yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan aksesibilitas melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Namun, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Selanjutnya adalah isu-isu strategis terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, yaitu mengenai infrastrukturnya, di mana masih banyak gedung, terutama gedung layanan publik yang belum memiliki fasilitas seperti rem kursi roda, belum ada guiding block atau jalur pemandu. Ada gedung yang tidak memiliki lift dengan tombol braille dan toilet khusus disabilitas. Yang kedua yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam melayani masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Kompetensi masyarakat ini masih memiliki keterbatasan, seperti masih terbatasnya penyelenggara pelayanan publik dengan kemampuan berbahasa isyarat. Yang ketiga itu terbatasnya akses sistem informasi dan komunikasi yang ada untuk penyandang disabilitas. Hal ini karena adanya keterbatasan informasi dalam bentuk braille, audio, dan juga video dengan bahasa isyarat. Yang terakhir adalah kebijakan dan regulasi. Implementasinya masih menghadapi tantangan, yaitu masih belum semua daerah itu mengadopsi perda turunan mengenai regulasi penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah dinamika masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencakup ketidakcakupan infrastruktur dan juga pelayanan publik. Menurut data terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebanyak 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari populasi merupakan penyandang disabilitas.
Nah, penyandang disabilitas tersebut berdasarkan kategori disabilitas fisik sebanyak 34,7%, disabilitas intelektual sebanyak 25,3%, disabilitas sensorik sebanyak 22,5%, dan disabilitas mental sebanyak 17,5%. Namun mereka masih menghadapi berbagai tantangan termasuk keterbatasan akses pada informasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, di samping itu, indeks inklusivitas di Indonesia juga terbilang rendah, yaitu berada di peringkat 125 dalam hal kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Meskipun pemerintah sudah memiliki berbagai kebijakan dan peraturan untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tetapi realitas di lapangannya masih menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan. Yang selanjutnya ada kebijakan yang mendukung dari pengaruhutamaan topik tersebut. Yang pertama ada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik yang mencakup kemudahan aksesibilitas bagi semua warga termasuk penyandang disabilitas. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas. Nah, peraturan ini mengatur mengenai kemudahan akses pemukiman, kemudahan akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, dan perlindungan bencana bagi penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga ini ada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan mereka memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Yang selanjutnya ada insight temuan penting sebagai lesson learned. Pertama, ada sebagian besar dari mereka sulit mengakses layanan kesehatan dan belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah dalam program BPJS. Nah, yang kedua ada warga disabilitas belum mendapatkan bantuan sosial sebagaimana pada pasal 1 nomor 7 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non-tunai. Penyandang disabilitas masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang berhak mendapatkan bantuan sosial, sehingga terkadang memaksa mereka turun ke jalan untuk meminta-minta di persimpangan lampu lalu lintas demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga, walaupun sudah difasilitasi tempat tinggal oleh pemerintah daerah setempat, warga disabilitas juga mengalami kesulitan dalam beraktivitas karena belum semua jalan dilengkapi dengan guiding block sebagai penunjuk jalan. Nah, yang keempat ada warga disabilitas mengalami kesulitan mengakses layanan administratif, khususnya untuk mengurus dan memenuhi syarat pendukung layanan administratif, sehingga tidak memiliki akta kelahiran, perpindahan domisili tempat tinggal. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan penyandang disabilitas dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, peningkatan infrastruktur aksesibilitas di fasilitas publik, yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang ketiga, penyediaan sistem informasi dan komunikasi yang aksesibel, yang keempat, penegakan dan penguatan regulasi, yang kelima, penyediaan anggaran khusus untuk fasilitas aksesibilitas, dan yang keenam, partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, peningkatan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, aksesibilitas penyandang disabilitas di layanan publik Indonesia masih minim, dengan hanya 42,6% gedung publik yang ramah. Disabilitas dan partisipasi kerja yang rendah hanya 39,5%. Meskipun diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasinya masih lemah. Diperlukan komitmen pemerintah, sanksi tegas, dan pelatihan untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.